guys, ketemu lagi sama saya Lenur Afifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerimaan penugasan dan pemahaman terhadap bukti audit. Langsung aja kita ke videonya. Tahapan kegiatan audit laporan keuangan. 1. Penerimaan penugasan audit adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. 2. Perencanaan audit. Tahap ini terkait dengan penetapan strategi audit untuk pelaksanaan dan penentuan lingkup audit. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan penugasan audit. 3. Pelaksanaan pengujian audit. Melaksanakan pengujian audit atau pelaksanaan pekerjaan lapangan. 4. Pelaporan temuan. Pelaporan temuan berupa laporan standar atau dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau dapat juga menyimpang dari laporan standar. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Klien yang sama sekali belum pernah diaudit. 2. Klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Ada beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik, antara lain merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lama, merger antar kantor akuntan publik. Penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama: 1. Fee, 2. Kebutuhan jasa, 3. Kredibilitas, dan 4. Tuntutan yang harus dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. 1. Tanggung jawabnya terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. 2. Tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. 3. Tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Langkah-langkah penerimaan penugasan. 1. Mengevaluasi integritas manajemen. 2. Mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa. 3. Menetapkan kompetensi untuk melakukan audit. 4. Mengevaluasi independensi. 5. Menentukan kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama mengevaluasi. 6. Menyiapkan surat penugasan. Materialitas. Materialitas adalah banyaknya informasi akuntansi yang hilang atau salah saji yang menyebabkan pertimbangan orang yang mengandalkan informasi tersebut berubah atau dipengaruhi oleh informasi akuntansi yang hilang atau salah saji tersebut. Auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah laporan keuangan salah saji material. Apabila terdapat salah saji material, auditor harus menginformasikannya kepada klien untuk dilakukan perbaikan. Judgement awal materialitas. Auditor perlu menentukan sejak awal jumlah salah saji dalam laporan keuangan yang dianggap material. Judgement awal ini merupakan jumlah maksimum salah saji yang tidak menyebabkan pertimbangan pengambilan keputusan oleh user berubah. Materialitas adalah konsep yang relatif, bukan konsep absolut. Materialitas bisa berbedaan antar perusahaan. Basis penentuan materialitas bisa persentase atau misalnya persen laba sebelum pajak atau nilai, atau misalnya 10.000. Judgement materialitas ada dua tingkat. 1. Tingkat laporan keuangan persen dari aset. 2. Tingkat saldo akun persen dari piutang. Konsep materialitas. 1. Kuantitatif persen dari aset. 2. Kualitatif penyebab salah saji. Alokasi materialitas. Alokasi materialitas ke segmen-segmen perlu karena bukti audit pada dasarnya juga per segmen. Akuntan mengalokasikan materialitas ke akun neraca dan rugi laba, atau ada juga auditor yang mengalokasikan materialitas hanya ke akun neraca karena semua akun rugi laba terefleksi di akun neraca. Alokasi materialitas ke rekening neraca menunjukkan toleransi salah saji untuk akun tersebut. Kesulitan alokasi materialitas. 1. Auditor mengekspektasi akun tertentu lebih salah saji material dibandingkan dengan akun lain. 2. Baik overstatement maupun understatement harus dipertimbangkan. 3. Biaya audit relatif mempengaruhi alokasi. Materialitas dan bukti audit. Materialitas dan kecukupan bukti audit berhubungan terbalik. Materialitas yang rendah menyebabkan bukti perlu lebih banyak diperoleh untuk mendapatkan reasonable assurance. Strategi audit pendahuluan. Strategi awal audit. Penentuan strategi awal audit adalah tujuan akhir dari perencanaan audit. Ada dua pendekatan yang bisa dipakai dalam strategi awal audit. 1. Substantif penuh atau primarily atau full substantif. 2. Pendekatan taksiran tingkat risiko rendah atau low risk audit approach. Tujuan audit.
Tujuan audit ada dua, yaitu yang pertama, tujuan audit umum untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam hal yang material, posisi keuangan dalam hasil usaha serta satuan usaha sesuai dengan PABU. Dua, tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Asersi-asersi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Keberadaan atau kejadian. B. Kelengkapan. C. Hak dan kewajiban. D. Penilaian atau pengalokasian. E. Penyajian dan pengungkapan. F. Ketepatan administrasi. Bukti audit. 1. Bukti audit merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit. 2. Seperti yang diungkapkan dalam standar pekerjaan lapangan kerja. Jenis bukti audit. 1. Struktur pengendalian intern. 2. Bukti fisik. 3. Konfirmasi. 4. Catatan akuntansi. 5. Bukti dokumen. 6. Bukti surat pernyataan tertulis. 7. Perhitungan kembali sebagai bukti matematis. 8. Bukti lisan. 9. Bukti analisis dan perbandingan. Sekian video dari saya tentang materi penerimaan penugasan dan pemahaman terhadap bukti audit. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.